Oke, kali ini aku mau bawain alur cerita manhwa baru yang berjudul Demonic Evolution. Yang part 1 di chapter 1 sampai 10. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Demon telah kembali ke dunia manusia dan menciptakan kiamat. Petarung terkuat memimpin umat manusia berperang melawan iblis. Mereka bertarung demi mempertahankan kelangsungan dunia manusia. Setiap manusia punya kemampuan yang bisa mengalahkan para demon. Kalah atau harapan baru, ataukah muncul jalan baru untuk menjadi lebih kuat. Tapi pada akhirnya semua orang mati. Dirinya yang disebut sebagai prajurit terkuat juga hampir mati. Di tangannya ada sebuah batu merah yang sudah retak dan mulai memudar. Tubuhnya sudah tertusuk banyak tombak. Tidak pantas sekali istilah terkuat untuknya. Katanya dia hampir saja membunuh semua 7 fine demonic monster. Jadi kenapa? Kenapa di dalam monumen Raja Kuno orang ini mencoba untuk berdiri di sisa hidupnya dan tidak percaya apa yang dia lihat? Karena di sana ada iblis Eggfine. Pria ini tahu para manusia belum sepenuhnya menemukan kekuatan para demon dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Sebagai prajurit terkuat, dia tidak memenuhi tanggung jawabnya. Demon di langit punya warna mata emas yang cantik. Dia melihat tajam ke manusia di bawahnya itu. Manusia ini bingung apa yang ingin dilakukan demon itu padanya. Demon itu sudah terbang mendekati tubuh manusia yang sudah terbaring tak berdaya di bawah. Sebelum menutup mata sepenuhnya, dia memikirkan kenapa. Apakah karena dia terlalu banyak membunuh bawahannya? Hingga demon ini ingin mengambil mayatnya. Demon di depannya ini tampak seperti mengarahkan tangannya ke manusia itu, dan akhirnya manusia ini menutup matanya. Semuanya gelap gulita dan mengira kalau inilah yang muncul sebelum kematian. Tapi saat itu dia melihat adanya cahaya kecil. Cahaya itu semakin besar dan akhirnya membuka kegelapan. Setelahnya, tempat itu sudah berubah. Ada perintah untuk perhatian. Semua prajurit memberikan hentakan kaki memperhatikan kaptennya. Ada anak muda yang membuka matanya. Sepertinya manusia yang dianggap prajurit terkuat sudah kalah melawan demon Eggfine. Terbangun di tubuh manusia yang lain. Dia bingung, loh, apa? Di mana ini? Dia menoleh ke sekitar, tidak tahu di mana dia sebenarnya saat ini. Dia mengira kalau ini semua mimpi, tapi rasa ini terlalu nyata apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Dia memeriksa bentuk wajahnya dan akhirnya tahu kalau ini bukan wajah aslinya. Dia bingung apa yang terjadi pada wajah tampannya yang keren dan tidak terkalahkan namun berkarisma itu. Dan di mana tubuh sekuat logamnya. Dia kaget bukan main di mana dia dan siapa dirinya ini. Tempat ini adalah wilayah Helios, sebuah kota yang begitu besar dan dikelilingi tembok besar. Saat itu ada pria dengan rambut pirang memberikan pidatonya. Kalian harus mengingat ini di kepala kalian. Apa artinya berpartisipasi dalam evaluasi prajurit? Prajurit mewakili perlindungan dan harapan. Pria ini adalah komandan ketiga di wilayah Helios, namanya Ji Yaotang. Yaotang menceritakan pada tahun 3068 muncul 6 monumen raja kuno yang besar, dan itu semua menyebabkan datangnya hari kiamat di bumi. Makhluk yang kita sebut sebagai demon menyembur keluar dari monumen itu dan mulai membantai umat manusia. Sedangkan di pihak manusia, manusia melewati kekejaman yang luar biasa. Setelah pertarungan yang menyebabkan kepunahan beberapa spesies, manusia akhirnya menemukan metode yang layak untuk melawan iblis. Grafting equipment diciptakan menggunakan inner core dari kumpulan iblis, memungkinkan manusia menjalani sintesis, membuat manusia mendapatkan kekuatan sementara yang sebanding dengan demon. Jadi intinya, demon core adalah inti dari iblis yang diambil manusia terus transplantasikan ke tubuh manusia secara langsung, dan manusia akhirnya mendapatkan kekuatan untuk bisa melawan demon. Ceritanya berlanjut 60 tahun yang lalu, ada prajurit manusia yang paling mulia dan terkuat, namanya Ang. Orang yang membuat para prajurit dipanggil sebagai raja. BTW, Ang ini kayaknya tokoh utama. Ang memimpin semua prajurit di dunia melawan gelombang iblis terkuat dalam sejarah.
Pertempuran besar berlangsung selama beberapa minggu yang tak terhitung jumlahnya. Dunia memasuki keadaan kekacauan dan suram. Akhirnya prajurit manusia menangkis gelombang demon, menyebabkan kerusakan besar pada ras demon. Dan itu mengarah ke era pembangunan di mana manusia berada pada saat ini. 60 tahun kemudian, Ang yang mendengar itu kaget. Itu transmigrasi menuju ke 60 tahun di masa depan. Yao Tang meneruskan, di saat yang sama, kita selamanya kehilangan banyak prajurit yang kuat dan mulia. Jangankan prajurit manusia terkuat Ang, dikatakan dia kehilangan nyawanya di tengah pertarungan melawan banyak iblis Seven Fine tingkat tertinggi. Sekelompok orang yang ambil bagian dalam pertempuran keadilan melawan demon dan merupakan penolakan manusia untuk mundur. Mereka membuka jalan menuju awal era dan tekad baru. Secara histori dikenal sebagai pertempuran fajar. Ang kaget mendengar cerita sejarah itu karena itu tidak benar atau belum lengkap. Tingkat tertinggi di antara para demon bukanlah Seven Fiend, tapi Eight Fiend. Ang yang saat itu terluka parah mengingat dan melihatnya sendiri. Sampai hari ini manusia belum sepenuhnya menggenggam kemampuan para demon. Yao Tang memberikan kalimat penyemangat, kita tidak akan berada di sini saat ini jika bukan karena mereka. Tanpa prajurit tidak akan ada kehidupan dan rumah. Itu adalah identitas paling mulia yang mewakili perlindungan dan harapan. Yao Tang bertanya, apakah kalian sekarang mengerti arti dari menjadi prajurit? Para prajurit muda ini yang ada di hadapannya dengan semangat bilang, iya komandan. Yao Tang mendengar suara kecil yang bilang kalau itu semua tidak benar. Yao Tang menoleh ke arah Ang yang dalam tubuh lain. Ang terus mengoceh sendiri mengenai kejadian 60 tahun yang lalu. Yao Tang berjalan mendekati prajurit itu dan bertanya kepadanya, apakah kau tidak mengerti simbol yang mewakili prajurit? Yao Tang bertanya, siapa namamu? Ang menjawabnya dengan ragu. Dalam hatinya dia berpikir, apakah dia harus menyatakan dirinya sebagai prajurit terkuat Ang? Apakah dia akan percaya kalau Ang telah bertransmigrasi 60 tahun kemudian ke dalam tubuh yang lemah ini? Yao Tang bilang itu tidak pernah terpikirkan. Dia bilang kalau hanya memperlakukan kehormatan nama kebenaran itu. Kau berbagi nama yang sama seperti prajurit agung kita, Ang. Ang juga kaget saat tahu namanya sama seperti dirinya yang dulu. Kata Yao Tang, kau hanyalah orang bodoh yang belum mencapai dasar kultivasi prajurit. Yao Tang menepuk pundak Ang, namun kau masih berani menghujat nama mulia Ang. Memalukan, Yao Tang memberikan pukulan kuat ke wajah Ang, membuatnya terlempar dari tempatnya. Ang begitu kesal dengan tubuhnya yang tidak berguna. Bahkan dia tidak bisa bereaksi terhadap pukulan dengan level yang sangat rendah tersebut. Dan masih berbagi nama yang sama sepertinya. Prajurit di belakang Ang menahan tubuhnya yang terjatuh. Yao Tang bilang, orang lemah sepertimu mengikuti evaluasi prajurit. Aku akan lebih mengawasimu nanti. Setelah menceramai Ang, Yao Tang kembali berjalan dan bertanya, apakah kalian semua mendengarku? Semua prajurit menjawabnya, iya Pak. Pindah ke lapangan evaluasi, perintah Yao Tang karena selanjutnya adalah evaluasi fisik. Sementara itu, Ang yang terkena pukulan di wajahnya, prajurit lain ini bertanya apakah dia sudah mati. Ang bilang, aku masih hidup, tenang saja. Lan Zue, dia juga salah satu prajurit ujian. Dia memuji nama Ang yang bagus dan mengenalkan dirinya Lan Zue. Saat itu ada prajurit ujian lain yang ikut nimbrung. Dia sangat kesal dengan adanya orang yang punya nama Ang. Dia prajurit perempuan. Aku tidak tahu kau dari mana, tapi meski dengan nama yang sama, kau pikir kau punya kekuatan yang sama. Nama gadis ini Situ Liu. Situ Liu mengibaskan rambutnya sambil mengejek Ang yang kekanak-kanakan. Ang kesal dengan Situ Liu yang benar-benar mengejeknya. Siapa namaku, bukan urusanmu. Lan Zue tanya apakah Ang tidak mengenalnya. Kata Lan Zue, Situ Liu adalah petarung terkuat di grup mereka. Situ Liu atau dikenal sebagai girl who never smile atau cewek yang tidak pernah tersenyum.
Si Tu Liu berasal dari salah satu keluarga seni bela diri yang paling terkenal dan salah satu pahlawan dari kota ini, nona muda dari keluarga Situ. Ang sedikit familiar dengan nama Situ, entah di mana dia mendengarnya. Lan Zue membantu Ang untuk bisa berdiri. Ang berterima kasih karena ada orang yang membantunya. Saat itu ada kilatan cahaya yang membuat keduanya kaget. Itu dari cewek lain yang berambut pink yang senang ada pesona pertemanan pria. Cewek yang cantik dan berisi. Dia bilang, jangan pedulikan aku, kalian bisa melanjutkan. Dia juga membawa kamera memfoto setiap kegiatan keduanya. Ang yang melihat dengan jelas dan seksama mengeluarkan darah di hidungnya. Entah karena pukulan Yao Tang atau pukulan dua melon itu. Lan Zue tanya, apakah kau baru saja mengambil gambar? Ang kesal karena Lan Zue memotong perkataannya. Cewek itu mengenalkan dirinya, Jujiu Youhi. Youhi kagum dengan kekuatan cinta antara Ang dan Lan Zue. Dalam pikirannya, dia memikirkan bagaimana dua pasangan pria ini beraksi nantinya. Bahkan dia sampai ngiler memikirkan hal tersebut. Dia cewek yang cantik, tapi sayang sekali dia bodoh. Setelah itu mereka sudah sampai di tes kesehatan fisik yang akan diadakan di lapangan besar. Ang sudah dengan sikap bersiap dan sombongnya. Ang percaya diri, meski dengan tubuh lemah ini dia masih prajurit terkuat. Beraninya dia membicarakan soal apa itu prajurit padanya. Aku akan membuat kalian kaget dengan hasil tesku kali ini. Tes fisik pertama, daya tahan lari jarak jauh. Ang sudah siap dalam posisinya. Setelah mendengar suara tembakan mulai, Ang sudah berlari, maju dengan kecepatannya. Katanya dia sudah pernah jadi nomor satu dan akan melakukannya lagi memecahkan rekor. Dan hasilnya, Ang benar-benar memecahkan rekor baru sebagai orang terakhir dan terburuk dalam tes daya tahan. Ang terjatuh, dia menjumpai tubuhnya sendiri yang ternyata sangat payah. Tes kesehatan fisik kedua, tes kekuatan lengan. Hasilnya Ang menjadi yang terakhir lagi. Tangannya terluka karena tes tersebut. Dia menahan rasa sakit dari tes itu. Dan tes fisik ketiga, tes kekuatan kaki. Kayaknya di tes ini melompat ke depan. Hasilnya Ang cuma melompat 1 meter. Sementara si Tu Liu terlihat 2 meter. Si Tu Liu yang melihat itu tidak tahan dan mengejek Ang sebagai idiot. Ang hasil dari tes fisik keseluruhan ranking semua prajurit menjadi yang paling bawah. Hasil yang paling mengecewakan dalam sejarah. Ang benar-benar tidak percaya dirinya yang sebelumnya disebut sebagai prajurit terkuat menjadi yang terlemah. Lan Zue yang melihat Ang frustasi bertanya apakah dia baik-baik saja. Sementara Yohui melihat itu kecewa karena tidak bisa mengambil foto keduanya mesra-mesraan lagi. Penguji itu bilang ke Yao Tang kalau dia tidak perlu ada ronde kedua karena hasil Ang tidak bisa diubah. Tidak mungkin dia akan bisa berubah, lebih baik kita langsung saja eliminasi. Yao Tang bilang walau tidak ada harapan untuk orang lemah sepertinya, tapi Ang masih punya hak untuk ikut ronde kedua ujian. Meski itu akan jadi penilaian terakhirnya. Yao Tang menyuruh cepat mulai ronde keduanya saja. Penguji mengumumkan ronde kedua ujian. Ronde kedua dari ujian adalah tes sinkronisasi alat grafting. Mendengar itu Ang tersenyum licik. Tes ini adalah kesempatan baginya. Karena 60 tahun yang lalu tingkat sinkronisasi Ang bahkan sampai 96%. Tes fisik memang tidak bagus hasilnya. Tapi dari tes sinkronisasi ini pasti akan dikuasai Ang. Mata Ang berapi-api menantikan keberhasilannya nantinya. Bahkan dia sudah bersemangat lagi. Kalian yang sudah menertawaiku barusan akan kubalas kalian semua di sana. Akan kutunjukkan presentasi sinkronisasi petarung terkuat sepanjang sejarah. Setelah itu semuanya sudah berada di tempat tes. Ang sudah memakai alat bantu sinkronisasi yang sudah berubah selama 60 tahun ini. Ini jauh lebih simpel dari sebelumnya. Saat itu penguji mengatakan tingkat sinkronisasi 39%. Ujian tes alat grafting lulus. Hasil itu dari si Tu Liu, yang tampak sudah memakai alat bantu grafting. Ada sebuah pipa yang masuk ke alat grafting dan bercahaya hijau.
Semua prajurit ujian memuji si Tuliu yang sangat berbakat. Bagi Ang, mereka ini terlalu cepat kagum. Si Tuliu sudah melepaskan pipa itu dari craftingnya. Dia berjalan dengan anggun menuruni tangga. Banyak sekali prajurit yang mengagumi si Tuliu yang bukan hanya cantik tapi juga berbakat. Si Tuliu tampak berjalan keluar dari tempat itu menuju ke tempat istirahat. Dan saat si Tuliu yakin tidak ada orang di sana, si Tuliu tersenyum. Dia sangat senang, sinkronisasinya 39%. Di hadapan orang dia akan berlagak keren, dingin, dan tanpa senyuman. Tapi aslinya dia ini malu-malu dan senang sekali dengan pujian itu. Ang yang masih di dalam memuji si Tuliu yang kuat. Saat itu datang Lan Zui yang juga memuji si Tuliu dengan hasil 39%. Dia memang sangat kuat. Lan Zui tahu si Tuliu sangat energik. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat meski tubuhnya yang kurus. Ang juga bisa merasakan aura kuat dari tubuh si Tuliu. Lan Zui melihat kalau Ang tidak gugup sama sekali. Ang bilang dia sudah terbiasa. Lan Zui bingung dengan jawaban itu, sudah terbiasa. Bukannya ini pertama kali baginya. Saat tes kedua dimulai, banyak anak baru yang pertama kali merasakan alat sinkronisasi dan merasakan rasa sakit yang tak karuan. Grafting untuk pertama kali, tubuh akan dipaksa disuntikan dengan kekuatan dari Demon Core. Prajurit yang punya tingkat 12% ini lulus. Beberapa dari mereka menyerah karena tidak bisa menahan rasa sakitnya. Tingkat sinkronisasi hanyalah 10% untuk bisa lulus. Lan Zue sudah dites dan dia mendapatkan 24%, yang artinya dia juga lulus. Tentu saja ada juga beberapa pencapaian yang mengejutkan, seperti hasil tes Jujiu Yohui. Dia berhasil sinkronisasi 30%. Entah kenapa posenya begitu menggairahkan. Sementara itu di tempat lain yang berada di lantai atas, Yao Tang senang melihat banyak prajurit yang bagus. Di situ juga ada wanita yang di belakangnya memegang sebuah tablet. Dia melaporkan ada 6 prajurit termasuk Yao Hui yang tingkat sinkronisasinya lebih dari 30% dibandingkan dengan kota level C. Keseluruhan dari kualitas prajurit pemula kita kali ini tidak buruk. Meski begitu, ada juga prajurit yang kualitasnya rendah. Yang dimaksud Yao Tang tentu saja Ang. Ang sudah maju untuk melakukan tes crafting. Banyak prajurit lain yang tertawa melihatnya. Tertawalah, kalian itu hanyalah orang yang tak pernah melihat dunia sepertiku. Akan kubuat kalian semua menganga. Aku pasti akan lulus di ujian ini karena semuanya sudah sesuai rencanaku. Ang sudah berada di depan tes kedua. Sampai di sana ada 4 pilihan Demon Core. Ang memilih yang warna merah. Ada 6 jenis Demon Core yang sudah ditemukan dari medan perang. Yang paling umum adalah warna merah, kuning, hijau, dan biru. Setiap warna ini punya kemampuan yang berbeda. Seperti Demon Core warna merah ini melambangkan kekuatan. Demon Core warna kuning melambangkan pertahanan. Demon Core warna hijau melambangkan pemulihan, sedangkan Demon Core biru melambangkan kelincahan. Ada 2 Demon Core selain itu, Demon Core warna ungu yang melambangkan imaginary power atau kekuatan imajinasi. Ada juga Demon Core warna hitam yang melambangkan waktu dan ruang. Di antara semua inti, warna hitamlah yang sangatlah langka. Ang sudah ada di alat sinkronisasi. Banyak selang kecil yang disambungkan ke crafting item. Ang tahu yang disebut laju sinkronisasi itu. Yang paling penting adalah tekad. Ang sudah memasukkan inti merah itu ke tengah crafting. Kekuatan tekad itu menentukan seberapa banyak kemampuan menanggung Demon Core. Tekad yang menentukan penguasaan Demon Core. Crafting inti merah sudah berhasil terpasang di tubuh Ang. Penguji tanya apakah Ang sudah siap. Tentu saja dia sudah siap. Saat itu di ruang istirahat, di mana para prajurit ujian yang sudah selesai tes kedua berkumpul. Ada cahaya merah terang membuat perhatian mereka tertuju ke sana. Si Liu juga kaget dengan reaksi yang sangat kuat dari itu. Dan dia melihat ke sana. Dia tahu kalau itu semua karena Ang. Ang meningkatkan tekadnya.
Buka mata kalian lebar-lebar, akan kutunjukkan kepada kalian sinkronisasi dari warrior terkuat. Lan Zue yang melihat itu tersenyum karena dia tahu Ang punya bakat tersembunyi. Tingkat sinkronisasi Ang mulai melonjak ke angka 40% hanya dalam beberapa detik saja. Mendengar angka kecil itu, Ang dalam hati tertawa. Dia adalah orang yang dulunya punya tingkat sinkronisasi 96%. Ang berusaha lagi untuk meningkatkan lebih tinggi. Karena ulahnya itu, kekuatan Demon Core mulai bereaksi yang membuat banyak prajurit kaget. Apalagi angkanya naik 40%, naik terus sampai 60%. Di atas ruangan, Yao Tang terlihat juga ikut kaget melihat Ang melakukan itu. Bagaimana bisa ada tingkat sinkronisasi yang sangat tinggi? Dia tanya apa yang terjadi, apakah ada yang salah. Kata si wanita ini, sinkronisasinya masih berlanjut. Itu melonjak lagi ke angka 80%. Prajurit ujian yang lain juga kaget saat melihat angka Ang yang tidak mungkin itu. Apakah Ang curang? Kenapa angkanya begitu tinggi? Ang dengan begitu gagahnya dalam hatinya menyombongkan dirinya. Katanya jika bukan karena Demon Core ini punya level yang terlalu rendah, dan jika bukan karena tubuhnya yang lemah ini, Ang punya kekuatan membuat mereka semua bertekuk lutut. Ang sudah bangga. Ini adalah perbedaan antara mereka dan dirinya. Tapi saat itu terjadi sesuatu yang lain. Ang merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Tubuhnya ini seperti tenggelam ke sesuatu yang gelap tak berujung. Setelah itu muncul sebuah tangan merah yang menggenggam tubuhnya. Tangan itu kepunyaan seorang demon yang tersenyum senang melihat Ang. Sementara Ang yang masih di tes kedua bingung kenapa kekuatannya ini mulai menghilang. Saat itu alat tes mengalami keretakan. Ang sudah mencabut alat sinkronisasinya dan dengan lemah dia mengatakan ke penguji kalau tubuhnya sudah tidak bisa menahan beban itu. Penguji ini kesal saat tahu kalau semua itu ternyata benar karena ada kesalahan perangkat. Penguji melihat hasil ujian dari Ang. Tingkat sinkronisasi yang sebelumnya 80% turun secara langsung ke angka 10%. Wanita di samping Yao Tang melaporkan kalau fragmentasi dari Demon Core terdeteksi. Diperkirakan itu adalah inti abnormal yang menyebabkan gangguan data. Yao Tang menjawab itu ragu, apakah memang itu hanya kesalahan peralatan. Yao Tang mengambil nafas dalam. Pada akhirnya, tingkat sinkronisasinya 10%. Wanita itu bilang, itu benar dan Ang lulus ujian. Sementara itu si Ang yang masih tergeletak lelah. Lan Zue datang ke Ang karena khawatir dengannya. Prajurit lain yang melihat itu, kalau semua hanya kesalahan saja, tertawa mulai mengejek Ang yang tidak mungkin punya tingkat sinkronisasi yang begitu besar. Lan Zue tanya ke Ang apakah dia baik-baik saja. Kata Ang dia baik-baik saja. Kita bisa lihat di sini, Jujiu Youhui yang juga ikut berlari ke sana. Tentu saja bukan untuk menolong Ang. Dia datang untuk mengabadikan momen antara Lan Zue dan Ang. Kebetulan Lan Zue juga menggendong seperti Tuan Putri. Sementara itu, si Tu Liu yang melihatnya juga berharap-harap cemas dalam hati. Dia mengira akan ada kejutan, tapi itu semua sia-sia. Dia pikir Ang adalah orang yang mempesona seperti dirinya. Setelah itu di tempat istirahat, Ang yang berada di situ mulai memikirkan apa yang terjadi barusan, kenapa rasanya di lubuk hatinya semua energi Ang tiba-tiba dikosongkan. Ang belum pernah merasakan itu. Tekadnya seharusnya dapat bertahan hingga tingkat sinkronisasi 80%. Bahkan jika itu adalah inti level rendah, harusnya tidak berantakan seperti itu. Kalau dari omongannya ini Demon Core, kemungkinan banyak levelnya tergantung tingkat demonnya. Pintu ruangan istirahat terbuka, menyuruh seluruh prajurit di dalam untuk bersiap. Ang mencoba berdiri dengan tubuhnya yang masih gemetar. Yao Tang datang ke dalam dengan semua anak buahnya. Dia memberikan selamat kepada semua prajurit yang di sini berhasil mencapai babak final penilaian. Sekarang waktunya pelatihan praktek. Prajurit ujian akan menghadapi demon untuk pertama kalinya di dalam hidup mereka. Yao Tang berharap semua orang dapat lulus ujian dengan aman dan lancar. Prajurit lain mulai berbaris dengan perintah Yao Tang.
mereka akan menuju ke area pemeriksaan ketiga. Yao Tang yang masih di dalam melihat bagaimana Ang yang masih begitu lemah untuk bisa berjalan. Yao Tang hanya diam mengamati Ang yang awalnya dia remehkan. Karena sekarang dia mulai penasaran. Saat itu dia melihat sesuatu merah yang jatuh di dekat Ang duduk sebelumnya. Yao Tang menuju ke sana dan mengambilnya. Ternyata itu adalah Demon Core milik Ang yang sudah retak dan jatuh dari crafting. Itu semakin membuat Yao Tang penasaran ke Ang. Yao Tang ingin melihat putaran berikutnya dari penilaian berburu dalam kabut di luar tembok. Penampilan seperti apa yang akan Ang perlihatkan padanya. Kota Helios sudah terlihat, kota yang dikelilingi dinding besar. Untuk ujian praktek para prajurit ujian, mereka membuka pintu gerbang itu. Prajurit lain kagum pertama kali mereka keluar dari kota. Ang juga keluar, akhirnya dia melihat 60 tahun setelah hidupnya dulu. Manusia sudah tinggal di tempat terpencil seperti ini. BTW di luar dinding besar ini tertutupi kabut. Prajurit kota menyuruh mereka untuk tidak banyak bicara, tetap diam dan keluar dari kota. Kalau kalian mau bicara, lebih baik memeriksa perlengkapan mereka, atau kalian mau berakhir mati tanpa tahu kenapa. Ang memikirkan apa masalahnya. Mereka memberikan Demon Core lain untuk dirinya, karena Demon Core milik Ang sebelumnya sudah hancur. Menurut Ang, ini bukan masalah ke Demon Core. Sebelum kekuatannya disebarkan, seolah-olah sesuatu di dalam tubuh Ang menolak Demon Core. Sambil memikirkan itu, Ang melangkah keluar dari kota. Apakah semua ini akibat dari perjalanan waktunya? Ang menginjakkan kakinya keluar dari kota. Saat itu, Ang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seperti hentakan kakinya itu menyebabkan gelombang yang tersebar ke seluruh kota Helios. Gelombang yang dihasilkan oleh kaki Ang dirasakan seluruh demon yang ada di luar kota. Para demon itu seakan tahu adanya demon lain dan mulai berlari menjauh. Gelombang itu juga sampai di sebuah gua. Di dalam gua itu terdapat tumpukan tengkorak dan ada demon yang duduk di kursi buatannya. Demon itu berdiri kaget karena dari gelombang yang dia rasakan itu. Demon itu punya kekuatan yang lebih tinggi darinya. Sementara itu, Ang, dia merasakan makhluk-makhluk yang dia lihat barusan. Apakah itu demon? Untuk sesaat, Ang merasakan ada semacam empati di sudut hatinya. Saat itu ada suara yang bilang, kau pergi atau tidak. Ang menoleh dan itu berasal dari suara Sito Liu. Dia berdiri dengan keren di belakang Ang. Ang menjawab itu sambil meminta maaf karena sudah bengong. Lan Zue juga datang bertanya ada apa. Tentu saja ada Jujiu Yohui yang akan terus siaga mengabadikan semua kegiatan Lan Zue dengan Ang. Penguji yang melihat keempatnya di depan gerbang mengatakan kalau keempatnya akan menjadi satu tim sekarang. Karena semua prajurit sudah membentuk tim dan sudah siap, dia menyuruh keempatnya itu juga lebih cepat. Yohui datang dan bertanya apakah ini strategi timnya dulu. Kata Ang itu tidak benar. Sito Liu berjalan dengan tenang ke depan dan bilang hanya jangan membawa tim ini jatuh. Dalam hatinya dia takut sebenarnya. Sito Liu takut tidak ada orang yang mau menjadi timnya. Lan Zue bilang ke Ang untuk segera berangkat dan harus melakukan yang terbaik. Yohui terus memotret keduanya dan mengumumkan kalau tim mereka sudah terbentuk. Monumen Dispelling, sebuah monumen hitam dari batu padat. Batu yang terkandung di dalamnya merupakan zat khusus yang dapat menghalau kabut. Dispelling Stele ini digunakan prajurit agar tidak ada kabut di sekitar mereka, agar bisa melihat demon dengan jelas. Itulah kenapa kota Helios terlihat tidak ada kabut dan begitu cerah karena adanya dispelling stele di berbagai tempat. Penguji ini bilang penilaian putaran ini akan dilakukan dalam tim yang terdiri dari 4 orang. Isi penilaiannya jelas adalah pemburuan kabut di luar tembok. Penguji lainnya membagikan masing-masing tim sebuah belati tempur dan juga perangkat penghalau kabut yang kecil. Bahannya juga sama digunakan untuk dispelling stele. Misi mereka sederhana, mereka harus masuk ke dalam kabut, pergi ke tempat di mana lampu kilat ditunjuk.
Masukkan Dispelling Steel untuk menghilangkan kabut itu, dan segera berburu Finless Demon. Performa mereka masing-masing akan dinilai mumpuni atau tidaknya berdasarkan kemampuan individu dan kerjasama tim. BTW, Demon di sini punya tingkatan yang berbeda dan dibedakan dengan fin atau sirip mereka. Finless Demon berarti yang terlemah, demon tanpa sirip. Manusia di sini baru tahu kalau demon tertinggi punya 7 fin, padahal ada yang punya 8 fin. Lanjut ke cerita, pemburuan di luar tembok adalah ketakutan terakhir yang harus dihadapi para prajurit baru. Di dunia yang sudah berkabut, pertempuran yang harus dihadapi warrior adalah bahaya tak dikenal yang mengintai di dalamnya. Untuk menjadi seorang prajurit tidak hanya dibutuhkan fisik dan bakat. BTW ini sudah ada satu tim yang melakukan pemburuan di dalam kabut. Mereka sudah berjalan ke dalam kabut. Ada mata demon yang sudah siap menerkam mereka. Mereka dengan cepat menempatkan batu penghalau kabut untuk melawan. Mental yang kuat dan tidak takut terhadap kabut ini bergantung pada kerjasama tim dalam menghadapi situasi yang tidak diketahui. Kabut sudah hilang berkat Dispelling Steel. Ada 3 Finless Demon yang mengepung tim tersebut. Setelah mendapatkan penglihatan melawan demon yang muncul secara acak di lapangan. Dan terakhir, untuk pembantaian pertama, raih gelar sebagai warrior. Tim itu sudah berhasil mengalahkan semua demon yang muncul. Penilaian tim itu sudah selesai dan bersiap untuk ronde berikutnya. Sementara itu di atas dinding ada seseorang yang memuji pendatang baru yang begitu luar biasa. Katanya punya tujuan yang jelas. Dia hanya tertarik pada Shitu Liu dari keluarga Shitu. Wanita ini adalah kapten kedua dari kota Helios. Namanya Da Jiao. Da Jiao bertanya, bagaimana dengan kalian guys? Sambil melihat Yao Tang dan satu pria lain dengan rambut biru. Namanya Joel, kapten pertama kota Helios. Joel melihat kalau Shitu Liu terlahir di keluarga seni bela diri. Kalau dia dituntun dengan baik, mungkin dia bisa menjadi prajurit besar. Yao Tang bilang ada satu orang lain yang perlu diperhatikan. Dia melihat ke arah Ang yang sedang mengobrol dengan teman satu timnya. Setelah Yao Tang mengambil Demon Core terjatuh milik Ang, dia pergi menyelidikinya secara khusus dan dipastikan tidak ada masalah dengan Demon Core tersebut. Akhirnya, Yao Tang bingung apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Ada tangan manis yang menjitak kepalanya. Da Jiao bertanya apa yang dipikirkan Tang Tang. Dia memanggil Yao Tang dengan sebutan Tang Tang. Yao Tang marah kepadanya kenapa dia selalu dipanggil dengan Tang Tang. Joel hanya menikmati pemandangan itu. Hanya Da Jiao yang bisa membuat Yao Tang tersipu malu. Setelah bercanda sebentar, Da Jiao bilang level iblis di sini sudah ditentukan. Harus dipastikan bahwa hanya Finless Demon yang ada di dalam ruang lingkup ujian. Yao Tang mengatakan itu benar dan jangan khawatir. Demi keamanan penilaian hari ini, mereka sudah berulang kali mengkonfirmasi selama beberapa hari di sekitar kota Helios. Dan tidak akan ada demon satu fin yang akan ditemukan di sini. Joel bilang jika ada satu yang datang pun, mereka akan melakukan apapun untuk melindungi prajurit masa depan itu. Penguji bilang, kalau mereka sudah menentukan lokasi yang ditetapkan dan grup selanjutnya bisa bersiap. Prajurit lain tahu kalau ini sudah giliran grup Shitu Liu yang ada Ang di dalamnya. Keempatnya bersiap dengan Ang yang membawa Dispelling. BTW kalau kalian perhatikan setiap dari mereka punya Demon Core yang berbeda. Ang dengan Demon Core merah, Shitu Liu dengan Demon Core hijau atau pemulihan, Lan Zue dengan Demon Core kuning sebagai pertahanan, dan Yohui Core biru sebagai kelincahan. Mereka paket lengkap. Saat itu Dispelling di tangan Ang direbut seseorang. Ang kaget dengan Dispelling yang hilang dari tangannya. Itu Shitu Liu yang sudah mengambilnya dan sudah berlari menuju ke dalam kabut sambil bilang, ikuti aku. Dalam hatinya, Shitu Liu mengatakan bersaing denganku yang mempesona ini. Ang kesal dengan Shitu Liu yang memaksa dan ketiganya pun sudah maju mengikuti Shitu Liu. Mereka berlari menuju ke cahaya merah. Shitu Liu melompat tinggi dengan kemampuan bela dirinya.
Si Tulio menuju ke alat dispelling untuk menghilangkan kabut. Si Tulio berhasil memasang alat dispelling dengan tepat dan cepat. Dajiao memujinya, walaupun si Tulio punya core hijau atau pemulihan, tapi tubuhnya tidak lebih lemah dari core kelincahan. Tiga Finless Demon sudah datang ke hadapan si Tulio. Ang menyuruh Lan Zue untuk menghancurkan mereka. Lan Zue sudah menerima itu. Lan Zue mengambil ancang-ancang dan setelahnya dia melompat ke depan ke hadapan si Tulio sambil menghalau tiga demon. Lan Zue meninju tanah di tengah si Tulio dan demon tersebut. Tiga demon itu sudah maju bergantian menyerang Lan Zue. Lan Zue yang punya core kuning sebagai pertahanan bisa membuat sebuah perisai untuk menghalau setiap serangan dari Finless Demon. Yao Tang memuji kehebatan Lan Zue yang sudah mahir menggunakan kekuatan core. Ang sudah beraksi dengan meminta si Tulio dan Yohui untuk membunuh satu persatu. Yohui menjawabnya dengan riang, sementara si Tulio masih bingung kenapa Ang yang memimpin. Ang, si Tulio, dan Yohui sudah maju berhadapan dengan Demon Finless. Sementara Lan Zue akan melindungi mereka saat dalam bahaya atau menyerang. Ronde pertama, Yohui melawan Finless Demon. Dengan core kelincahan, Yohui begitu cepat menyerang demon itu. Yohui begitu cepat menebas demon itu, tapi damage yang dia keluarkan tidak begitu kuat. Setelah itu dia menendang Finless Demon itu menuju ke bawah, di mana di sana ada Lan Zue yang sudah siap dengan pukulan kuatnya. Berkat pukulan kuat dari Lan Zue, demon itu mati. Joel memuji keduanya yang bisa berkoordinasi dengan baik, terutama Yohui. Berkat core biru itu membuat tubuhnya berirama. Kalian pasti paham apa yang dimaksud Joel di sini. Yao Tang kesal dengan Joel yang malah melihat hal lain. Ronde kedua, si Tulio melawan Finless Demon. Si Tulio yang melompat menyiapkan belatinya dan dengan cepat menusukkan itu ke punggung Finless Demon. Tampak si Tulio memasukkan kekuatan yang membuat Finless Demon itu membengkak. Setelah itu, si Tulio sudah turun dari tubuh Finless Demon dengan mengatakan boom. Tubuh demon itu seketika meledak dan hancur. Ronde ketiga, Ang melawan Finless Demon. Gerakan pertama sudah dibuat oleh Ang menendang demon itu menjauh. Katanya dia akan menanganinya dengan 3 poin utama. Serangan kepala, leher, dan perut. 3 tebasan dari Ang sudah mengenai tubuh demon itu. Tapi Ang di sini kesal dengan daya ledak tubuh lemahnya yang terbatas. Ang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji kemampuan tubuh ini. Ang sudah maju dengan cepat ke Finless Demon. Finless Demon juga tidak tinggal diam. Dia juga mencoba memukul Ang, tapi Ang berhasil menghindarinya. Ang sudah menyerang balik dengan memukul perut demon itu, tapi katanya serangan itu belum cukup. Ang dengan cepat menghindari tendangan dari Finless Demon sambil memberikan goresan ringan ke tubuhnya. Ang memanfaatkan kesempatan itu, dia berbalik dan menusuk perut Finless Demon. Ang tahu kalau koordinasi fisiknya belum bagus sama sekali. Finless Demon kesakitan, tapi dia masih bisa bergerak. Demon itu sudah siap memukul tubuh Ang. Ang dengan cepat mencabut belatinya dan menghindari dengan melompat ke samping. Dia juga memberikan tebasan kuat di leher Finless Demon. Ang cukup kecewa karena kekuatan serangannya juga belum cukup. Ketiga temannya ini melihat bagaimana cara bertarung Ang yang begitu lihai. Sementara si Tulio kesal karena Ang di sini ingin mencuri perhatian lagi. 3 kapten juga kagum dengan pergerakan Ang. Dajiao bilang kalau momentum serangan dari Ang sangat bagus. Joel juga bilang kalau pergerakan Ang sangatlah rumit. Sementara Yao Tang diam-diam terus mengawasi Ang. Setelah mengalahkan demon itu, Ang menyimpulkan bahkan tubuh ini tidak bisa menerapkan kemampuan tadi. Kalau salah sedikit saja, Ang bisa tamat dan itu akan menjadi buruk baginya. Ang sudah selesai mengetes tubuhnya, jadi sudah saatnya menghabisi Finless Demon. Ang sudah maju ke Finless Demon yang sudah tidak berdaya. Tapi selangkah sebelum dia sampai, di tanah ada sesuatu yang datang. Ang merasakan bahaya dan dengan refleksnya berhasil menghindarinya. Finless Demon itu sudah terbunuh karena serangan dadakan dari dalam tanah. Saat itu mereka melihat munculnya akar yang besar muncul di sekitar.
ada sebuah tangan yang menyobek tubuh Finless Demon. Ang kaget dengan apa yang dia lihat. Itu juga demon yang punya wajah tertutupi tulang. Demon itu berteriak memberikan rasa takut ke semua orang. Aura dari demon itu sudah dirasakan semua kapten di dinding. Yao Tang langsung berteriak kalau itu adalah Fin Demon atau demon bersirip. Semua prajurit langsung berlari kembali ke dalam kota untuk berlindung sebelum tertangkap atau terbunuh oleh Fin Demon. Joel dan Dajiao sudah turun. Joel dengan core kelincahan, sementara Dajiao dengan core kekuatan. Keduanya sudah turun dan dengan cepat maju ke prajurit pemula untuk melindungi mereka. Dajiao bilang ke mereka untuk jangan panik, kalian akan aman kalau sudah berada di dekat Kapten Yao Tang. Dia akan melindungi kalian, cepat masuk kembali ke dalam kota. Sementara itu di tempat tim Ang, demon itu berbicara, manusia punya aura demon. Ang kaget dan bingung apa yang dikatakan oleh demon itu. Demon itu tampak punya sebuah sirip di punggungnya, dan ya kayak ginilah bentuk demon Fin. Kalau dilihat, dia cuma punya satu sirip saja. Demon itu mencari di mana dan siapa yang punya aura demon. Demon itu juga memancarkan aura yang membunuh. Situ Liu, Yohui, dan Lan Jue bergetar ketakutan karena aura itu. Mereka baru pertama kali melihat demon Fin. Situ Liu tahu aura yang dipancarkan berbeda dibandingkan demon lain. Jika kau berkedip, bisa saja kau akan tercabik-cabik. Situ Liu tidak bisa bergerak. Ang yang melihat Fin Demon muncul tahu kalau tubuhnya saat ini masih belum sebanding untuk melawan Fin Demon. Pengalaman pertama prajurit pemula seperti mereka pasti akan kebingungan dan terdiam, seperti ketiga temannya itu. Demon itu menghitung manusia di depannya yang ada 4, dan dia bilang akan membawa semuanya. Demon itu di tangannya muncul cahaya merah dan saat dia mengarahkan ke 4 manusia di depannya, ada seperti tembakan yang mengenai kepala mereka. Keempatnya langsung tak sadarkan diri. Saat itu, ranting pohon ciptaannya retak dan muncul Joel dan Dajiao yang berhasil menghancurkannya. Joel marah beraninya Fin Demon itu menyentuh prajurit pemula. Melihat dua manusia itu, Fin Demon hanya tertawa ringan. Fin Demon itu kembali menggunakan kekuatan pohonnya. Banyak sekali akar yang muncul menutupinya dan saat itu dia bilang sampai jumpa. Dia masuk kembali ke dalam lubang yang sudah dibuat sebelumnya untuk bisa kabur dari kejaran manusia itu. Dajiao tanya apakah dia menculik semua prajurit pemula. Saat itu ada sebuah pergerakan dari tanah yang seperti dilewati Fin Demon. Joel langsung berteriak untuk mengejar Fin Demon itu. Setelah pengejaran cukup jauh, keduanya melihat kalau pergerakan dari tanah sudah berhenti atau terputus. Dajiao kesal. Tang Tang sudah berulang kali memeriksa selama beberapa hari dan memastikan tidak adanya Wan Fin Demon. Tapi mengapa Wan Fin Demon itu bisa muncul di sini? Dajiao tahu kalau Tang Tang tidak akan pernah ceroboh dalam hal seperti ini. Dajiao juga bilang hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu Yao Tang datang ke mereka dan bertanya di mana anak-anak itu dan kenapa mereka malah berhenti di sini, harusnya terus mengejar Fin Demon tersebut. BT Joel bilang jangan panik begitu, jejak demon itu berhenti di sini. Dajiao bilang sepertinya demon itu menyelam lebih dalam. Di depan adalah daerah yang belum dijelajahi. Masuk ke dalamnya secara gegabah bukan tindakan yang bijaksana. Yao Tang langsung mengingat sebuah kejadian di mana ada anak kecil rambut pirang yang juga ditangkap demon. Yao Tang sangat marah dengan memukul tanah itu. Yao Tang menyalahkan dirinya sendiri. Semua salahnya tidak memastikan dengan jelas. Joel menyarankan untuk kembali dulu ke kota Helios. Pasti kota saat ini sedang panik. Ketiganya harus di sana. Setelah itu mengirimkan tim pencari untuk menyelidiki sekitar kota dengan cermat dan memastikan apa ada demon bersirip satu lainnya. Dajiao menepuk pundak Yao Tang dan mengatakan situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh satupun dari mereka. Tapi mereka perlu menenangkan diri. Yao Tang paham dan berdiri, menyuruh keduanya untuk segera kembali ke kota Helios. Dan dia akan melihat-lihat lagi
dan tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Joel ingin menghentikan Yao Tang, tapi berbeda dengan Dajiao. Dia bilang Yao Tang harus kembali secepatnya sebelum matahari terbenam. Yao Tang paham, bilang iya, aku tahu. Setelah itu dia berjalan menuju ke daerah belum dijelajahi sendirian. Dajiao bilang mereka tidak akan bisa menghentikan Yao Tang. Joel juga tahu itu. Ketika adik Yao Tang diculik oleh demon, Yao Tang juga merasa sangat bersalah. Dan jika adiknya itu masih hidup, dia pasti seusia dengan anak-anak itu. Mereka mengingatkan Yao Tang ke adiknya dulu. Sementara itu, Ang yang sudah tersadar, dia melihat berada di bawah tanah dan juga melihat 3 temannya yang masih hidup. Tapi tubuh mereka diikat di sebuah batang kayu. Fin Demon muncul dari belakangnya. Kamu bisa bangun. Ang menoleh kaget dan melihat Fin Demon itu. Demon itu berbicara, benar saja, kau berbeda. Kenapa Ang bangun duluan? Dia penasaran. Demon itu dengan kasar menyengkram wajah Ang dan bertanya mengapa Ang punya nafas demon dan kenapa nafas manusianya lebih kuat darinya. Ang juga tidak tahu apapun yang dikatakan oleh demon itu dan tidak bisa menjawabnya. Ang tidak tinggal diam. Dia menggunakan kekuatan Demon Core, tipe kekuatan untuk membebaskan diri. Setelah terbebas dari belenggu, Ang dengan belatinya memberikan sebuah tebasan ke Fin Demon itu. Fin Demon menghindari serangan dengan mudah dan memberikan sebuah serangan lain. Ang dengan cepat menghindari serangan itu dengan melompat menjauh dari tempat itu. Ang emosi, kalau saja dengan tubuhnya dulu, Ang pasti dengan mudah mengalahkannya. Dan mereka bertiga harus diselamatkan. Ang sudah maju ke Fin Demon setelah mengamatinya. Demon itu punya Red Core Demon. Gerakannya fleksibel, persendiannya cekatan. Dengan memberikan reaksi dan serangan lebih cepat. Persendiannya tidak ada pelindung kulit keras dan berat. Dan itu keuntungan sekaligus kerugian bagi Ang. Demon itu bilang itu tidak ada gunanya. Dia mengarahkan tangan ke Ang. Ang mencoba menghindar, tapi tangan itu memanjang dan menembus pundak Ang. Tapi itu juga yang sudah direncanakan Ang. Dengan cara ini, Ang bisa menemukan peluang. Ang menangkap tangan demon itu agar tidak terlepas. Ang menemukan titik lemah dari demon itu yang ada di bagian sendi. Dia menusuk sendi tangan dari demon dan dengan kuat mencabut tangan Fin demon itu, sekaligus melepaskan tubuhnya. Ang bilang jangan meremehkanku. Aku sudah membunuh banyak demon bersirip satu sepertimu. Demon itu tidak takut pada Ang. Dia malah menyiapkan lututnya dan menendang perut Ang yang tak terjaga. Ang sudah muntah darah dan terlempar dari sana menabrak dinding gua. Ang sudah terluka parah tersungkur. Tangan demon itu tampak sudah pulih. Katanya dia punya atribut kayu. Inti kayu merah dan saat yang tepat dia menjadi merasa lebih baik. Ang yang melihat itu pun bingung. Bukannya hanya iblis dengan demon core hijau yang bisa pemulihan. Dan barusan dia bilang tipe kayu. Ang kaget. Demon dalam setengah abad terakhir juga sudah bisa berevolusi. Demon itu sudah pulih. Kau juga meremehkanku, katanya sambil mengarahkan tangannya ke Ang. Membuat sebuah gerakan kecil. Demon itu menumbuhkan ranting di belakang tubuh Ang dan membuatnya mendekat. Demon itu sudah menangkap tubuh Ang. Dia tidak memahami Ang, tapi itu tidak apa-apa. Ang yang dalam keadaan sekarat sudah merasakan sakit luar biasa. Dia sangat kesal saat tahu akan segera mati. Begitu juga dengan ketiga teman barunya. Apakah mereka sama seperti rekannya dulu yang mati di sisinya? Ang meminta maaf dan tertawa kesal tidak terima sudah mati di tangan Wan Fin Demon. Demon itu melihat kalau Ang sudah mati. Katanya apakah dengan memakan tubuh Ang dia bisa berevolusi. Tapi baiklah, sudah makan, makan saja. Demon itu sudah membuka mulutnya untuk memakan tubuh Ang. Saat itu ada sesuatu yang terbangun di tubuh Ang. Apa kau mau memakanku? Aura mematikan keluar dari tubuh Ang. Demon itu segera mundur karena merasakan aura mematikan. Suara Ang berubah menjadi berat. Katanya tidak bisa mati sekarang atau semua rencananya akan sia-sia. Demon Core merah milik Ang hancur. Karena
Kurasa aku hanya punya sedikit energi mental yang tersisa dan harus digunakan di sini. Demon itu gemetar merasakan sensasi yang mengerikan. Aura di tubuh Ang berkibar. Demon itu melihat munculnya 4 fin, 5 fin, dan terus bertambah. Aura di tubuh Ang menyelimuti tubuhnya dan mengubah menjadi demon dengan rambut putih panjang. Setelah itu terjadi ledakan kekuatan yang begitu besar. Ledakan energi itu sampai keluar dari tanah dan membuat semua finless demon di luar yang terkena ledakan itu hancur seketika. Setelah ledakan itu mereda, tubuh Ang sudah berubah. Aku adalah satu-satunya eksistensi terkuat Eik Fin Demon dan berinti merah. Aku rajamu. Demon itu tertawa gemetar saat melihat sosok rajanya Eik Fin berlutut. Kata Eik Fin membuat demon itu otomatis sujud. Panggil namaku. Demon Eik Fin punya sayap yang membuatnya bisa terbang. Demon bersirip satu itu bilang dengan gemetar, Crimson Fin King. Munculnya demon dengan 8 sirip yang pernah mengalahkan Ang, prajurit terkuat. Sementara itu di tempat lain, terlihat Yao Tang yang mencari keberadaan 4 prajurit pemula. Yao Tang sudah berlari dan menemukan 2 finless demon. Dengan mudah dia mengalahkan 2 finless demon tersebut. Yao Tang sudah mencari dan hanya menemukan 2 finless demon di sini. Yao Tang harus segera menemukan mereka sebelum matahari terbenam. Saat itu terjadi ledakan yang sebelumnya dihasilkan karena munculnya 8 fin demon. Gelombang ledakan itu juga dirasakan oleh Yao Tang yang jauh dari sana. Dia bingung dan kaget, pancaran energi apa ini. Setelah ledakan itu mereda, dia melihat di mana sumber kekuatan itu berada dan apakah mungkin keempat prajurit pemula itu ada di sana. Sementara itu di lokasi Raja Demon, Raja Demon bersirip satu bersujud di hadapan rajanya. Dia kesal karena sebenarnya tidak ingin keluar di tempat seperti ini. Menyuruh demon itu menjawab semua pertanyaannya. Selama aku menghilang, apa Demon Lord masih tetap mereka berlima? Demon bersirip satu bilang, itu benar, mereka 5 raja. Sampai sekarang masih mereka 5 Demon Lord. Posisi mereka tidak pernah berubah sama sekali. Sepertinya mereka berlima cukup akrab satu sama lain. Tawa serta kemarahan dia keluarkan. Apakah mereka lupa tentang apa yang mereka lakukan padaku 60 tahun yang lalu? Eivin Demon kecewa, padahal dia punya tubuh yang dipanggil manusia terkuat sebagai wadah. Tapi tak disangka setelah perjalanan waktu, tubuh ini menjadi sangatlah lemah. Dan energi terakhirnya menjadi terbuang sia-sia. Aku akan menunjukkan diriku lagi nanti. Ini masih belum kebangkitan sempurnanya. Eivin Demon sudah mencoba menahan kesabarannya menunggu Ang mendapatkan fin memori selangkah demi selangkah. Fin memori. Kata demon ini, fin memori itu untuk evolusi dan seleksi alam. Ukuran fin atau sirip pada demon menunjukkan kualitas dan posisi level mereka. Tanduknya ini juga termasuk fin. Ras demon membutuhkan fin baru untuk berevolusi, dan demon membutuhkan fin memori juga. Ini adalah keunikan dari ras demon. Alasan mengapa kekuatan demon selalu unggul dari ras lain, dan sekarang manusia bernama Ang selevel dengan One Fin Demon. Ang perlu memakan orang dengan level yang sama agar bisa melakukan Dark Evolution, dan Ang perlu melawan Dark Race Demon yang lebih tinggi darinya. Setelah mengalahkan demon, mereka bisa mendapatkan fin memori dan melakukan evolusi. Bisa dibilang ini adalah hadiah darinya untuk Ang. Demon bersirip satu itu bersemangat dan akan mendukungnya. Dia pasti akan membantu rajanya itu dan menjadi tangan kanannya. Tapi kayaknya dia salah sangka. Fin Demon itu bukan butuh bantuannya, melainkan butuh fin memorinya. Jadi dia langsung membunuhnya. Katanya dia tidak layak, demon itu hanya layak menjadi bagian dari awakening One Fin petarung manusia ini. Demon bersirip 8 tampak mengumpulkan fin memori itu ke dalam tubuh Ang.
Dia sudah memberikan satu langkah pertama pada Ang. Jangan kecewakan aku setelah menetap denganmu. Demon bersirip 8 memerlukan Ang melangkah sampai 8 sirip agar mereka bisa mulai pestanya. Dan pada saat itu, demon bersirip 8 akan bangun dari tidurnya. Tubuh Ang sudah kembali. Terjadi penggabungan DNA milik Ang dengan Wan Fin Demon. Demon bersirip 8 sudah kembali tidur di dalam tubuh Ang menunggu Ang yang sudah sekuat dengan demon bersirip 8. Sementara itu, Ang yang tak sadarkan diri, dia mengalami mimpi buruk di mana saat perang dulu, rekan-rekannya yang sudah mati di sisinya, Ang yang digadang-gadang sebagai prajurit terkuat tidak bisa membantu rekan-rekannya itu. Rekan di hadapannya ini menggenggam tangannya begitu erat. Ang kaget dengan penampilan rekannya dan bertanya kenapa hanya Ang yang satu-satunya masih hidup. Dan setelah mimpi buruk itu, Ang sudah bangun. Dan ada yang berubah, rambut Ang bagian depannya sudah berubah warna menjadi putih. Ang sudah bersyukur kalau itu hanyalah mimpi yang berasal dari ingatannya dulu. Saat itu, Yohui, Lanzue, dan Situ Liu datang ke kamarnya. Mereka senang akhirnya Ang sudah bangun. Yohui melihat Ang dan tanya, kenapa rambutmu berubah warna? Apa mungkin karena demon itu? Ang kaget karena Yohui yang tiba-tiba mendekatinya dan itu begitu dekat. Ang tanya, apa mereka baik-baik saja? Dia hanya mengingat kalau mereka dibunuh oleh demon. Sepertinya kau ingat apa yang terjadi. Yao Tang datang bersama dengan Joel dan Dada Jiao. Dia tanya, apa kau bisa memberitahu apa yang terjadi di bawah sana? Ang bertanya, kenapa Yao Tang ada di sini juga? Ang juga tahu adanya 2 kapten lainnya. Da Jiao bilang kalau keempatnya dibawa kembali kemari oleh Tang Tang. Yao Tang begitu kesal lagi, dipanggil Tang Tang oleh Da Jiao. Bahkan itu didengar prajurit lainnya. Joel juga bilang menemukan semuanya di luar gua. Semuanya sudah tak sadarkan diri. Untunglah, demon bersirip 1 itu sudah tidak ditemukan dimanapun. Jika tidak, mereka akan kesulitan membawa mereka kembali ke sini. Da Jiao bilang ketiganya sudah bangun duluan, tapi tidak ingat apa yang terjadi di dalam gua. Satu-satunya yang koma dan punya perubahan yang signifikan adalah Ang. Ang kaget saat melihat rambutnya yang menjadi warna putih. Ang akhirnya tahu apa maksud Yohui barusan dan apa yang terjadi padanya. Semuanya begitu berbeda setelah dia reinkarnasi. Sementara ingatan di gua sama seperti sebelumnya, dia hanya ingat pertarungan dengan Wan Fin Demon dan setelahnya dia tidak ingat. Ang bahkan memikirkan apakah dia harus mengatakan semua kebenaran kalau dia adalah Ang dari masa lalu, tapi dia mengurungkan niatnya. Ang mulai menjelaskan apa yang terjadi di dalam. Ini cerita yang sama seperti yang terjadi sebelumnya. Saat sudah tidak sadar, Ang sudah bangun lagi di rumah sakit. Yao Tang diam saja dalam pikirannya, apakah Ang juga tidak sadar juga? Apakah dia terlalu berlebihan memikirkan itu? Lalu apa yang ditemukannya di gua? Apa penyebab bercak darah di dinding itu? Joel duduk di sampingnya, dia sudah melihat hasil ujian Ang. Dasar Ang memang lemah, tapi saat bertarung melawan demon, dia terlihat tenang. Jadi dia bertanya, apakah kau pernah bertarung melawan demon? Ang membuat alasan dengan cepat kalau dia hanya tertarik dalam pertarungan dan sudah mengumpulkan detail menganalisa kelemahan setiap jenis demon. Da Jiao akhirnya tahu kalau Ang itu tipe teori, menasehati Tang Tang untuk mengkultivasi banyak warrior bagus seperti Ang. Ang ingat bagaimana hasil ujian warriornya. Bertanya itu langsung ke kaptennya. Yohui menjawabnya kalau dia sudah lulus ujian warrior dan mereka saat ini masih satu tim. Lan Zue bilang kecelakaan itu dianggap takdir dan Kapten Yao Tang membuat mereka satu tim. Situ Liu bilang dibandingkan dengan tim lainnya, tim mereka ini sudah tertinggal. Ang tidak paham apa maksudnya itu. Yao Tang bilang setiap tim butuh izin untuk mendapatkan misi dan mengumpulkan poin.
BTW, Ang sudah tidak sadar selama 3 hari penuh, jadi poin mereka 0. Ang bukan kaget karena poinnya, tapi dia kaget karena sudah koma selama 3 hari. Setelah itu, tampak keempatnya sudah bersiap melakukan misi. Banyak warga yang kaget dan kagum melihat Kapten Ji Yaotang secara langsung. Yaotang sudah mengumpulkan keempatnya dan akan menjelaskan aturan pada mereka. Pertama, dia memberikan selamat pada mereka yang secara resmi menjadi prajurit. Di saat yang sama mereka kembali dengan selamat setelah menghadapi Wan Fin Demon. Kalian berempat sesama sebagai tim dan telah didelegasikan di bawah asuhan tim Yaotang, yang artinya Yaotang akan menjadi kapten menjaga tim mereka, dan dia berharap mereka akan menonjol di antara semua tim. Ang bertanya, menonjol di antara mereka itu maksudnya apa? Aturan prajurit sekarang lebih rumit. Kalau dulu setelah menjadi prajurit langsung dikirim ke medan perang, dan namanya akan dikenal setelah membunuh para demon. Lan Zue tanya, apakah Ang tidak pernah mendengar poin peringkat tim kecil? Ang memang tidak tahu. Si Tuliu kesal dengan itu dan bilang tim mereka ini di peringkat terendah. Poin peringkat tim kecil, alasan kenapa mereka punya kapten yang bertugas di banyak tim kecil, agar mereka bisa menstimulasi kompetisi sehat melalui peringkat poin dan meningkatkan tim itu. Karena bertugas di 9 tim, mereka harus bersaing dengan 8 tim lainnya. Jadi di sini setiap kapten seperti Yaotang, Dajiao, dan Jol akan memimpin 9 tim lainnya. Dan 9 tim itu akan bersaing satu sama lain. Dengan menyelesaikan level misi berbeda, mereka akan mendapatkan poin. Semakin tinggi peringkat mereka setiap bulan, bawahan dari 3 kapten yang bertugas, 2 tim yang punya poin terbanyak, dan 6 tim kecil akan memasuki kompetisi tim kecil. Juga akan ada hadiah untuk peringkat pertama. Demikian pula, setiap kapten yang bertanggung jawab memiliki 4 tim terakhir dan tim itu akan dihukum. Mereka akan diturunkan menjadi kru pembersihan. Mereka harus menunggu sampai bulan depan untuk angkatan tempat terakhir berikutnya tiba. Ang bilang itu tidak nyaman, pantas saja jalanan di sini begitu bersih. Yaotang bilang si Tuliu yang punya poin tertinggi akan menjadi ketua tim mereka. Lan Zue tidak keberatan dengan itu, begitu juga dengan Yohui yang tidak keberatan. Ang dalam hatinya kecewa. Malah bukan dia yang menjadi ketua tim. Si Tuliu maju dan berteriak, mereka pasti akan menyelesaikan misinya. Dalam hatinya dia sangat senang sudah menjadi ketua tim. Yaotang pergi dan mengatakan mereka sudah bisa pergi dan memutuskan misi macam apa yang dilakukan. Lihatlah poin tim lain juga. Juga kalian harus membiasakan menggunakan Nano Wing Battle Suite ke dalam pertempuran. Kalau ada masalah temui saja aku. Sekian dan bubar. Setelah itu si Tuliu mengajak timnya untuk melihat papan misi. Yohui mengagetkannya dengan mengatakan kalau ada sesuatu yang penting harus mereka lakukan dulu. Si Tuliu bertanya apa itu. Di dalam hatinya dia sangat panik. Apakah dia melupakan sesuatu? Hui bilang mereka harus mengambil foto pertama dari tim mereka. Pasrah saja Mbak, Yohui memang begini. Ang mengatakan seluruh tim kecil secara keseluruhan itu tidak buruk juga. Setelah itu mereka sudah mengambil foto sebagai tim kecil. Sementara itu di tempat lain di mana 3 kapten berkumpul, Yaotang bertanya bagaimana menurutmu? Dajiao bilang demon tanpa sirip yang ditemukan di dekat gua telah meledak. Yaotang bilang di dalam gua ada tanda percikan demon tak dikenal di mana-mana. Jol tanya apa maksudmu? Mereka berempat yang melakukan itu. Yaotang bilang mencurigai yang dipanggil Ang. Hidungnya sangat sensitif, tapi dari Ang, Yaotang merasakan bau yang familiar, namun bau yang tidak diketahui. Dajiao yang santai memeluk Tang Tang dan mengatakan selama mereka baik-baik saja maka tenang saja. Jol bilang ayo awasi dia Tang Tang. Jika kau menemukan sesuatu yang mencurigakan darinya beritahu kami. Sementara itu di papan misi pusat kota, Ang melihat misi apa saja yang ada di sana.
Itu bagus karena di situ ada 3 misi peringkat A yang tersedia. Mereka bisa mendapatkan 10 poin dari masing-masing misi tersebut. Lan Zue memberitahu Ang kalau misi peringkat A adalah misi tertinggi yang bisa mereka terima. Yohui juga bilang kalau 3 misi terakhir ini mungkin peringkat A yang paling sulit. Si Tulium memikirkan sesuatu apakah harus mengambil itu. Lan Jue menjelaskan dibandingkan poin misi peringkat B dengan 6 poin dan 3 poin untuk misi peringkat C. 10 poin untuk peringkat A lebih menarik bagi mereka. Misi B dan C lebih aman, sementara misi peringkat A sering memakan korban dengan luka yang parah. Oh, begitu ya. Jika itu masalahnya, maka si Tullius sudah berjalan menuju ke papan misi dan segera menyobek semua misi peringkat A sekaligus. Kata mereka berdua, kita harus mengambil semuanya. Oke, itu tadi alur cerita dari manhwa Demonic Evolution di chapter 1 sampai 10. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Bye-bye.